Halo Sobat Nawikrama TV. Jadi begini, hubungan Indonesia dan Malaysia ini kayak tetangga yang sering sebel-sebelan. Kadang akur, kadang berantem. Tapi yang jelas selalu ada gesekan. Nah, belakangan ini tensinya naik lagi. Malaysia katanya mau laporin Indonesia ke Inggris. Ke Inggris, bro. Serius. Sejak kapan Inggris peduli sama Malaysia lebih dari sekadar bekas jajahan? Coba pikir, Malaysia ngelapor ke Inggris itu kayak anak kecil ngadu ke mantan kolonialnya, berharap dapat perlindungan, mau cari dukungan. Oke, tapi masa ia mau sok-sokan main geopolitik? Tapi masih berlindung di balik bayang-bayang Inggris. Nggak ada negara besar yang bisa maju kalau mentalitasnya masih kayak gitu. Sementara itu, Indonesia nggak tinggal diam. Presiden Prabowo yang sekarang makin solid, kepemimpinannya langsung gerak cepat. Kalau Malaysia main ke Inggris, Indonesia kemana? Rusia dan Cina, bos. Ini baru strategi yang cerdas. Dua negara ini bukan cuma kekuatan ekonomi, tapi juga kekuatan militer global. Dengan kata lain, Indonesia nggak main-main. Kenapa Indonesia bisa unggul? Pertama, ekonomi kita stabil. Lihat pertumbuhan kita, lihat investasi yang masuk, lihat proyek IKN yang bakal bikin Indonesia nggak perlu bergantung ke pelabuhan Malaysia lagi. Bayangin selama ini banyak ekspor kita yang harus lewat pelabuhan Kelang atau Tanjung Pelepas. Kalau IKN jadi pusat perdagangan baru, Malaysia bakal kehilangan sumber pemasukan besar. Kedua, Indonesia makin kuat di militer. Jet tempur Sukhoi Su-35, alutsista modern, kerja sama pertahanan dengan Rusia. Ini semua bukan buat gagah-gagahan. Ini bukti kalau Indonesia sadar dunia sekarang keras. Yang kuat bertahan, yang lemah jadi pesuruh. Dan Indonesia nggak mau jadi pesuruh siapapun. Ketiga, diplomasi kita makin tajam. Dulu mungkin kita terlalu pasif. Tapi sekarang Indonesia tegas kalau Malaysia mau berisik habis. Kita bisa lebih strategis. Kalau mereka mau pakai jalur internasional, kita punya jalur yang lebih kuat. Malaysia mau bergantung ke Inggris. Serius, Malaysia masih berharap Inggris bakal bantu mereka. Tapi mari jujur, apa Inggris bakal benar-benar pasang badan? Perang itu mahal, senjata mahal. Dan Inggris bukan negara dermawan yang bakal bagi-bagi bantuan gratis. Bahkan dalam FPDI 5 Power Defense Arrangement, nggak ada jaminan bahwa Inggris bakal bantu Malaysia kalau terjadi konflik dengan Indonesia. Lebih ironis lagi, Malaysia ini masih mengandalkan negara-negara barat yang sekarang fokus ke masalah mereka sendiri. Inggris lagi sibuk dengan politik dalam negeri. Amerika ribet urusannya dengan Rusia dan Cina. Jadi kalau Malaysia pikir mereka bisa mengandalkan aliansi lamanya tanpa adaptasi ke realitas baru, mereka bakal ketinggalan zaman. Netizen berdebat, tapi fakta berbicara di media sosial. Warganet Malaysia nyinyir, katanya Indonesia terlalu agresif. Tapi, ayo kita lihat fakta. Siapa yang dulu sering mengklaim budaya Indonesia? Siapa yang dulu sering melecehkan pekerja migran kita? Siapa yang belakangan ini merasa terancam karena Indonesia makin mandiri? Dan sekarang mereka mulai panik karena Indonesia nggak cuma makin mandiri, tapi juga makin dekat dengan Rusia dan Cina. Di satu sisi, kita paham Malaysia mungkin merasa kehilangan pengaruhnya. Tapi politik itu bukan soal perasaan, ini soal realitas. Dan realitasnya Indonesia yang sekarang di bawah kepemimpinan Prabowo adalah Indonesia yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Kalau Malaysia masih pakai strategi lama, mereka bakal tertinggal. Kalau masih mau manja-manja ke Inggris, mereka nggak bakal maju. Sementara itu, Indonesia, kita melangkah ke depan, kemandirian ekonomi, kekuatan militer, dan diplomasi yang solid. Itulah kenapa Indonesia di atas angin. Prabowo ngerti betul satu hal, dunia nggak lagi dikuasai negara yang cengeng, tapi negara yang tahu cara bermain dengan kekuatan besar. Dan Indonesia, kita nggak butuh nangis-nangis ke Inggris. Kita punya Rusia, kita punya Cina, dan yang terpenting, kita punya diri kita sendiri. Merdeka atau tunduk, Indonesia sudah memilih. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bukan cuma mau jadi pemain biasa di Asia Tenggara. Tidak, bos. Kita mau jadi pemimpin. Lihat negara-negara lain. Vietnam,
Thailand, Filipina. Mereka semua sadar bahwa dunia ini sudah berubah. Semua berebut posisi strategis. Semua ingin jadi pusat kekuatan baru. Dan Indonesia, kita nggak mau ketinggalan. Prabowo tahu satu hal yang Malaysia sepertinya belum sadar. Kamu nggak bisa terus-menerus menggantungkan diri pada kekuatan lama kalau mau bertahan di dunia baru. Makanya Indonesia sekarang mainnya global. Kita deketin Cina dan Rusia bukan karena kita mau jadi antek siapapun, tapi karena kita tahu siapa yang bisa benar-benar membantu kita berkembang. Cina, mereka punya ekonomi terbesar kedua di dunia. Infrastruktur mereka gila-gilaan. Teknologi mereka maju pesat. Rusia, mereka punya pengalaman bertahan di tengah gempuran sanksi barat. Mereka tahu cara membangun militer yang solid. Kita belajar dari mereka. Kita kerja sama dengan mereka, bukan jadi budak, tapi jadi mitra. Sementara itu, Malaysia masih sibuk berharap belas kasih Inggris. Masih pikir mereka negara persemakmuran, padahal Inggris pun sekarang struggling. Jadi siapa yang lebih siap menghadapi dunia baru? Proyek IKN Tanda Indonesia nggak butuh Malaysia lagi. Dulu banyak perdagangan Indonesia harus lewat pelabuhan Malaysia. Kita yang punya barang, tapi mereka yang untung. Sekarang, IKN Ibu Kota Nusantara bakal mengubah segalanya. Bukan cuma soal pemindahan ibu kota, tapi ini simbol bahwa Indonesia sudah nggak mau tergantung sama siapapun. Itu IKN jadi pusat ekonomi dan perdagangan baru. Malaysia bakal kehilangan banyak pemasukan. Dan mereka tahu ini. Itu sebabnya mereka makin panik. Banyak yang bilang, IKN bakal gagal. Serius. Ini proyek yang didukung Cina, didukung negara-negara besar. Kalau ada yang bisa gagal, itu bukan Indonesia, tapi Malaysia yang makin kehilangan relevansinya. Sekarang kita masuk ke pertahanan. Karena dunia ini nggak cuma soal ekonomi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dulu kita sering dipandang sebelah mata, tapi sekarang jet tempur Sukhoi, Su-35 dari Rusia, kapal selam modern, drone tempur terbaru, kerja sama strategis dengan Cina dan Rusia. Sementara Malaysia masih ribut sama anggaran pertahanannya sendiri. Coba lihat realita. Kalau beneran ada konflik, siapa yang bakal lebih siap? Indonesia yang sudah membangun alutsista modern, atau Malaysia yang masih bingung cari dukungan? Dan ini bukan soal perang. Ini soal siapa yang cukup kuat untuk bikin negara lain berpikir dua kali sebelum macem-macem. Prabowo ngerti ini. Makanya Indonesia sekarang lebih garang. Kenapa Prabowo? Karena dia orang yang pas. Ada yang masih ragu. Nih, kita bahas kenapa Prabowo adalah pilihan terbaik untuk membawa Indonesia ke era baru. Dia punya visi besar. Nggak cuma mikirin 5 tahun ke depan, tapi gimana Indonesia bisa jadi kekuatan utama dalam 50 tahun ke depan. Dia tahu cara main di kancah internasional. Nggak cuma jago dalam negeri, tapi dia tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang nggak perlu terlalu diladeni. Dia ngerti pertahanan dan keamanan. Ini bukan pemimpin yang cuma ngomong doang. Dia ngerti strategi, ngerti geopolitik, ngerti gimana Indonesia harus bersikap. Dan ini yang paling penting, Indonesia akhirnya punya pemimpin yang nggak takut ambil keputusan besar. Jadi mari kita simpulkan Malaysia lapor ke Inggris itu langkah putus asa. Indonesia dekat ke Rusia dan Cina, itu strategi cerdas. IKN simbol bahwa kita nggak butuh Malaysia lagi. Militer Indonesia makin kuat, makin disegani. Prabowo pemimpin yang pas di saat yang tepat. Intinya, Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Kita nggak butuh penjaga. Kita nggak butuh belas kasihan. Kita sudah siap jadi kekuatan regional sejati. Jadi, kalau ada yang masih ngeremehin Indonesia, mereka bakal kaget dengan apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Kita sudah bahas bagaimana Indonesia melampaui Malaysia dalam diplomasi, ekonomi, dan pertahanan. Tapi ini baru permulaan. Sekarang pertanyaannya mau sampai mana kita melangkah? Jawabannya sejauh mungkin. Indonesia punya semua modal untuk jadi kekuatan besar dunia. Sumber daya alam melimpah, penduduk besar, lokasi strategis tak tergantikan. Yang selama ini kurang pemimpin yang berani bertindak besar. Dan sekarang Prabowo siap menebus semua yang tertunda. Ekonomi Indonesia nggak butuh Malaysia lagi.
Dulu kita sering dengar Malaysia lebih maju, Malaysia lebih kaya, Malaysia lebih stabil. Sekarang narasi itu sudah mati. IKN Nusantara bakal bikin perdagangan lebih mandiri. Industri nikel dan baterai listrik bikin kita jadi pemain utama di pasar global. Kerjasama strategis dengan Cina dan Rusia bikin kita makin diperhitungkan. Infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara siap mengubah wajah ekonomi nasional. Sementara Malaysia, mereka masih sibuk mencari cara buat tetap relevan di kawasan. Dulu mereka bisa besar karena mengandalkan pelabuhan dan logistik dari kita. Sekarang kita bangun sendiri, kita urus sendiri. Nggak ada lagi cerita Indonesia harus numpang ke Malaysia militer Indonesia. Kita siap kalau ada Indonesia masih negara yang bisa dipandang sebelah mata. Coba lihat lagi, kita udah bukan negara yang cuman banyak penduduk, tapi nggak punya kekuatan. Jet tempur canggih dari Rusia dan Prancis, kapal selam kelas dunia untuk jaga perairan Nusantara, drone tempur, dan sistem pertahanan modern. Kenapa ini penting? Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, hanya negara yang kuat yang bisa bertahan. Lihat Ukraina, lihat Palestina. Dunia ini keras. Kalau kita lemah, kita jadi sasaran empuk. Kalau kita kuat, siapapun bakal pikir dua kali sebelum macam-macam. Dan sekarang Indonesia punya pemimpin yang ngerti hal ini. Prabowo nggak cuma ngerti politik, dia ngerti strategi. Indonesia di bawah prakarsa Prabowo, era baru dimulai. Kenapa Prabowo penting untuk Indonesia sekarang? Dia paham geopolitik dunia sedang berubah, dan Indonesia harus ambil posisi yang benar. Kita nggak bisa terus-terusan netral. Kalau netral, berarti nggak dihormati. Dia nggak takut ambil resiko. IKN itu langkah berani. Mendekati Rusia dan Cina, itu strategi besar. Membangun militer, itu keputusan cerdas. Dia tahu cara main politik internasional. Nggak bisa cuman andalkan diplomasi biasa. Harus punya power, harus punya kartu true. Dulu kita cuman anak bawang di kancah dunia. Sekarang Indonesia siap jadi kekuatan besar. Ekonomi kita bangun sendiri, militer kita perkuat terus, diplomasi kita punya aliansi, strategis pemimpin, kita punya Prabowo, Malaysia, Inggris, FPDI. Mereka bisa ngomong apa aja, tapi fakta di lapangan beda. Indonesia nggak takut lagi, Indonesia nggak bisa ditekan lagi, Indonesia akan terus maju. Kita nggak cuma bicara soal hari ini, kita bicara soal masa depan. Dan masa depan itu ada di tangan Indonesia. Orang-orang bisa meragukan, bisa mencibir, bisa mengatakan ini dan itu. Tapi fakta di lapangan berbicara sendiri. Indonesia bergerak, Indonesia tumbuh, Indonesia mendominasi. Sekarang mari kita tanya diri sendiri, kenapa Malaysia selalu merasa terganggu dengan Indonesia? Kenapa mereka sibuk mengadu ke Inggris? Kenapa mereka terus mencoba membendung Indonesia? Jawabannya jelas. Karena mereka tahu Indonesia sedang naik kelas. Malaysia merasa terancam. Mereka sadar Indonesia yang dulu bukan lagi Indonesia yang sekarang. Dulu kita dianggap hanya pemasok tenaga kerja murah. Dulu kita harus tunduk pada negara-negara barat. Dulu kita bergantung pada pelabuhan mereka untuk ekspor. Tapi sekarang tenaga kerja kita mulai lebih dihargai. Kita punya mitra strategis sendiri. Pelabuhan dan infrastruktur kita berkembang pesat. Indonesia sudah tidak perlu bergantung pada siapapun. Prakarsa Prabowo bukti Indonesia berani bermimpi besar. Mari kita lihat apa yang Prabowo lakukan. IKN Nusantara. Pusat ekonomi baru tidak lagi terpusat di Jawa. Penguatan industri pertahanan. Produksi alutsista sendiri. Kerjasama dengan Rusia dan Cina. Strategi pertahanan modern. Sistem pertahanan udara. Drone tempur, armada laut kuat, bersikap tegas dalam diplomasi, tidak lagi menjadi anak baik yang bisa ditindas. Apa efeknya? Investor global mulai melihat Indonesia sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi militer. Indonesia tidak lagi bisa diremehkan. Ekonomi semakin mandiri, tidak perlu restu dari siapapun. Dan Malaysia masih mengandalkan Inggris dan FPDI, masih berharap dunia mendukung mereka tanpa bukti. Yang jelas masih sibuk mengeluh sementara Indonesia sibuk bekerja. Mengapa Inggris dan FPDI tidak akan sembarang membela Malaysia?
Malaysia boleh mengadu ke Inggris, tapi apakah Inggris benar-benar akan turun tangan? Mari kita lihat realitanya. 1. Perang itu mahal. Inggris tidak akan buang-buang uang hanya untuk Malaysia. 2. FPDA 5 Power Device Management bukan aliansi otomatis. Tidak seperti NATO yang punya pasal. FPDI hanya komitmen longgar. 3. Malaysia bukan prioritas global. Inggris lebih fokus ke ekonomi dan perang di Ukraina. Jadi, kalau Malaysia berpikir bisa menekan Indonesia dengan mengadu ke Inggris, itu hanya buang-buang waktu. Drisipao, Indonesia nggak takut. Kita terus maju. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu ragu. Kita sudah di jalur yang benar. Malaysia bisa berteriak. Inggris bisa memberi opini. FPDI bisa berunding. Tapi Indonesia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kita punya pemimpin yang berani. Kita punya ekonomi yang kuat. Kita punya strategi yang jelas, dan yang terpenting, kita punya rakyat yang tidak mau lagi diremehkan. Indonesia maju, Indonesia menang, hiduplah Indonesia Raya.